Ngantuk, nih kejadian ini pasti Anda nih suka alami setiap hari kan, Shell ya. Biasanya juga kalau kurang tidur, itu wajar kita mengantuk. Terus kita misalnya lelah beraktivitas tuh juga sampai rumah cepat ngantuk juga. Ya, benar-benar. Namun juga kalau sudah cukup tidur, terus mengantuk, atau baru makan langsung ngantuk, atau bahkan jika Anda selalu mengantuk itu harus waspada. Karena ini tanda dari penyakit tidur. Meski terlihat sepele, jadi penyakit tidur ini bisa sebabkan berbagai penyakit ya, Shell ya. Ya, betul sekali. Dan berikut ini adalah liputan dalam agenda Kasnet 5. Siapa yang tak pernah mengantuk? Semua orang pernah merasakan kantuk. Kenapa? Sederhana saja, rasa kantuk datang ketika seseorang merasa ingin tidur. Sama seperti saat lapar kita butuh makan dan merasa haus saat kita butuh minum. Kantuk merupakan alarm dari tubuh kita bahwa ia merasa lelah dan memerlukan istirahat. Saat mengantuk, seseorang dianjurkan untuk tidur. Karena pada saat tidur, tubuh memanfaatkan zat kelelahan atau asam laktat untuk diolah kembali oleh hati menjadi cadangan tenaga baru. Rasa kantuk seyogyanya hilang saat seseorang sudah tidur cukup di malam hari. Namun, kini banyak orang yang merasa ngantuk berlebihan, terutama di siang hari saat sedang jalani aktivitas. Iya, suka Mbak. Kadang-kadang Suka. Iya, sering. Lagi kuliah terus ngantuk, saya tidur aja gitu di kelas. Kalau lagi kerja misalnya, tapi biasanya karena mungkin tidurnya nggak nyenyak. Biasanya pas sedang mengawas ujian anak-anak. Jadi bukan hanya saya lagi ngajar aja, kadang-kadang lagi di kendaraan juga ya. Misalnya di motor atau apa tuh rasanya aduh kepengen berhenti 5 menit aja buat memejamkan mata gitu ya. Mager Mbak, malas ngapa-ngapain. Tidak konsentrasi yang jelas ya, kalau itu terjadi jam kerja. Ada efeknya, pertama badan terasa agak sakit, kemudian setelah bangun mata melek, itu sedikit terasa pusing di kepala. Sedikit mengganggu juga karena sangat apa ya, kayaknya nggak bisa dibendung ngantuk itu gitu. mengantuk bukan pada jam tidur menjadi keluhan pada beberapa orang. Namun sebenarnya mengantuk bisa menjadi tanda adanya gangguan tidur yang bahkan bisa menyebabkan beberapa penyakit lainnya. Waktu tidur normal orang dewasa adalah 7 hingga 9 hari sehari. Agar tak rasakan kantuk bukan pada waktunya, kualitas tidur juga harus baik. Jika Anda telah cukup tidur namun tetap merasakan ngantuk, waspadalah, jangan-jangan Anda alami hipersomnia. Hipersomnia dapat mengganggu kualitas hidup dan produktivitas seseorang. Hipersomnia juga indikasi adanya penyakit tidur. Hypersomnia yang durasi tidur tapi masih tetap mengantuk, kita harus curiga pada penyakit-penyakit tidur tertentu. Misalkan narkolepsi, periodically movement in sleep, sleep apnea. Narkolepsi ini kantuk berlebihannya, hypersomnia-nya ini hebat sekali, sehingga seseorang bisa sewaktu-waktu jatuh tidur, sleep, dalam tanda kutip sleep attack. Disertai dengan sleep paralysis. Sleep paralysis itu seperti ketindihan ya, kalau masyarakat kita tahu. Kemudian periodically movement in sleep ditandai dengan kaki yang bergerak-gerak secara periodik pada saat tidur. Jadi, dan yang terakhir yang sebenarnya paling sering dialami orang adalah sleep apnea. Sleep apnea artinya henti napas saat tidur. Ya, ditandai dengan apa selain kantuk berlebihan? Mendengkur. Kurangnya kualitas tidur atau istirahat karena adanya penyakit tidur dapat memicu timbulnya penyakit lain seperti diabetes, tekanan darah tinggi, berbagai penyakit jantung, stroke, hingga gangguan seks. Dan yang terparah bisa sebabkan kematian. Henti napas saat tidur, bayangkan di sini tersumbat. Dada tetap naik turun, ya kan? Akibatnya tekanan dalam dada ini kan tinggi. Tekanan yang tinggi di dalam dada akan menghimpit kerja jantung, sehingga jantung bekerja keras pada saat tidur. Nah, inilah yang berakibat pada berbagai penyakit jantung. Belum lagi si penderita kan terbangun, dan kadar oksigen turun naik. Nah, ini menyebabkan stres oksidatif. Jadi badan ini seolah-olah dalam kondisi stres. Dari hasil data penelitian setiap tahun di dunia, diperkirakan 20% hingga 50% orang dewasa mengalami gangguan tidur dan sekitar 17%-nya mengalami gangguan tidur serius. Untuk atasi hipersomnia ada banyak cara yang bisa dilakukan.
Selain dengan mengembalikan pola tidur yang baik, lakukan olahraga teratur, serta makan makanan dengan asupan gizi yang baik. Terakhir, periksakan keluhan pada dokter agar pengobatan pada penyakit tidur dapat dijalankan dengan baik. Dengan memiliki tidur yang sehat, maka kualitas hidup pun akan meningkat. Jadi, mengistirahatkan diri dengan tidur akan menjanjikan kita mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan. Anissa Fikasari, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET.